Di sini kita akan bahas tentang apa itu smart contract ya. Mungkin akhir-akhir ini kalian banyak dengar tentang kripto atau blockchain atau sejenisnya, makanya kalian penasaran apa itu smart contract dan apa hubungannya dengan kripto ya. Jadi smart contract itu simpelnya itu kontrak biasa yang akan dijalankan secara otomatis ketika suatu kondisi itu terpenuhi. Dan bukan cuma sekedar kontrak, tapi smart contract ini memiliki suatu penyimpanan untuk menyimpan data-data. Dan smart contract ini didistribusikan secara decentralized. Ya mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya dari penjelasan tadi ya, masih belum jelas gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke analoginya ya. Di sini ada vending machine ya. Kalian bisa lihat di sini ada tombol-tombolnya 1 2 3 4 5. Biasanya tombol-tombol ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya aja tombol 1 untuk membeli Pepsi, tombol 2 untuk membeli cola dan lain sebagainya ya. Jadi kita contohkan kita ingin membeli sebuah cola di sebuah vending machine. Jadi kita harus memasukkan sejumlah uang ke dalam vending machine ya. Dan vending machine itu akan mengecek apakah uang yang kita masukkan itu cukup untuk membeli cola atau tidak ya. Kalau cukup maka cola ini akan keluar dari vending machine, kemudian kita bisa mengambil cola tersebut. Kalau tidak cukup maka transaksi akan gagal gitu ya. Dan sama halnya dengan vending machine, smart contract memiliki sistem yang sama dengan vending machine. Misal kita sebagai user di sini ingin membeli sebuah NFT ya. Bagi kalian yang nggak tahu NFT, kalian bisa anggap ini sebuah digital asset yang memiliki value ya, yang bisa diperdagangkan. Jadi kita harus mengirimkan uang ke dalam smart contract. Uangnya biasanya dalam bentuk Ethereum ya, tapi tergantung juga. Dan ketika kita mengirimkan uang ke dalam smart contract itu akan memeriksa apakah uang kita cukup untuk membeli NFT ini atau tidak. Kalau cukup maka NFT ini akan menjadi milik kita. Kalau tidak cukup maka transaksi akan gagal. Dari sini mungkin kalian bertanya-tanya, loh sistem kayak gitu kan udah ada ya. Kayak kita ingin beli baju di toko online mungkin ya, kita harus mengirimkan uang atau mentransfer uang atau membayar ke toko online. Kalau uangnya cukup, penjual dari baju ini akan mengirimkan ke kita. Kalau uangnya nggak cukup berarti penjualan gagal gitu. Tapi apa sih yang membedakan sistem yang tradisional seperti toko online dan toko hijau dan lain sebagainya itu dengan sistem blockchain ini, smart contract ya. Ya jadi singkatnya, simpelnya itu smart contract didistribusikan secara decentralized, dan sistem-sistem tradisional biasanya banyak yang mendistribusikan sistemnya secara centralized gitu ya. Jadi apa itu decentralized? Singkatnya, smart contract itu dideploy atau didistribusikan secara menyeluruh di berbagai tempat yang ada di Ethereum Virtual Machine. Ethereum Virtual Machine itu adalah sebuah tempat blockchainnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada banyak titik-titik ya. Ini bisa kita sebut sebagai node, dan setiap node yang ada di sini itu adalah kita bisa anggap seperti sebuah tempat ya. Dan setiap tempat di sini itu memiliki satu kontrak yang sama. Bukan cuma satu ya, tapi ya smart contract ini akan didistribusikan atau disebarkan ke banyak node ini ya. Semua node ini memiliki kontrak ini. Dan tujuan dari distribusi secara decentralized itu untuk meningkatkan keamanan ya. Di sini kita bisa lihat untuk yang centralized itu ketika ada hacker yang ingin membobol sistem atau data ya, itu dia hanya perlu membobol satu data saja. Tapi ketika dia ingin membobol sistem decentralized, dia harus membobol banyak data ya. Setidaknya 51% data yang tersebar itu dibobol oleh hacker ini. Jadi lebih menyulitkan untuk pembobolan sistem ya. Seperti itu. Dan selain itu juga smart contract itu bisa kita buat agar data-datanya tidak bisa diedit ya, karena banyak sekali sistem centralized yang sangat-sangat mengedepankan kepercayaan dan kejujuran. Contohnya aja sistem pemilihan ya. Sistem pemilihan itu kan ada segelintir orang yang menguasai data-data tersebut, dan mereka juga bisa mengedit data-data itu, padahal itu adalah milik warga, dan ya seharusnya tidak ada yang bisa mengedit data-data tersebut ya. Kita nggak lagi ngomongin tentang Indonesia ya, mungkin itu ada di negara luar, misal Konoha gitu, mungkin ada yang pernah kebobolan ya, nggak tahu ya. Nah kita bisa buat smart contract untuk tidak bisa mengedit data-data yang sudah terstore di blockchain. Itu salah satu kelebihan dari smart contract dan sistem blockchain ya. Oke, mungkin segini aja dulu. Kalau misal kalian belum paham, kalian bisa drop komen di kolom komentar. Oke. Gue harap ini kedepannya makin banyak blockchain developer yang tumbuh di Indonesia agar Indonesia bisa menjadi negara yang lebih berkembang lagi.